Pertama, segera konsultasikan pada dokter mata terdekat karena ini merupakan gawat darurat. Gawat darurat di mata itu ada beberapa. Salah satu perdarahan yang mendadak. Salah satu lagi kalau kemasukan gram atau besi masuk ke dalam mata itu juga harus segera ditangani. Nah, satu lagi ini tadi mata merah. Mata merah karena glaukoma. Nah, yang lain adalah bila keadaan akut sudah teratasi dapat dilakukan pencegahan pada mata yang bersangkutan, jadi diturunkan jangan sampai kumat lagi, kadang-kadang kumat lagi, begitu lagi. Dan yang mata yang kedua juga harus ditangani. Jadi biasanya mengenai orang-orang yang berkacamata plus bukan untuk baca karena 40 tahun bukan, tapi plus untuk melihat jauh. Bahasa Inggrisnya ada beberapa alat yang canggih. Saya sebut saja pencitraan atau fotografi di foto. Hari ini sarafnya kayak apa? Ya. Dan pemeriksaan berkala itu bisa sebulan, bisa 6 bulan. Tergantung sama apa? Tergantung sama penilaian dokternya. Saya sobat mata sudah mendapat perawatan yang terus-menerus ya. Operasi mata dengan teratur yang disebut sama dokter Mita ya, sesuai dengan tunjuk dokter. Dan ini menjadi sangat penting. Pencegahan pengawasan glaukoma perlu disiplin dan teratur. Sebagai organisasi masyarakat dapat berperan dalam pencegahan kebutaan. Semua bisa kena tekanan darah tinggi. Ya. Sampai saat ini ilmu kedokteran sangat berkembang. Banyak orang mencoba mencari pengelolaan masalah mata penyakit tekanan darah tinggi karena konsekuensinya banyak ya, dari kepala sampai ke mata kaki itu efek tekanan darah tinggi. Bapak Ibu dari sekitar semua orang di sini bukan ada 50 orang, ada yang pernah merasakan alat tekanan darah ini untuk kita mengukur tekanan darah tinggi. Jadi cara yang saat ini kita menggunakan alat yang seperti ini. Ada yang menggunakan alat yang menggunakan baterai atau elektrik, ada juga yang menggunakan dengan tekanan air raksa. Apa yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi? Ya. Jadi kalau normal tensi. Ya. Kalau tinggi hipertensi, tekanan darah tinggi. Kalau rendah juga namanya hipotensi. Ya. Jadi istilah-istilah ini. Tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi medis ya, di mana terjadi peningkatan tekanan darah dari batas normal yang berlangsung kronis. Jadi yang normal kurang dari 120 sampai kurang dari 80, kemudian yang masuk hipertensi yang ini 140 atau lebih angka sistolik, dan yang angka diastoliknya 90. Yang angka sistolik itu adalah waktu jantung itu mengumpat, dan waktu berrelaksasi itu namanya diastolik. Dan hati-hati yang prehipertensi. Bagaimana kalau yang orang biasanya rendah? Oh, saya biasanya 90 per 60. Bagaimana dia diketahui hipertensi? Kalau memang dia rendah biasa, terjadi peningkatan 10 sampai 20 mm air raksa, maka dia akan ada potensi untuk terjadi tekanan darah tinggi. Kurang lebih 31,7% dari penelitian riset dasar di Indonesia tahun 2007, orang Indonesia itu punya masalah dengan hipertensi. Jadi kalau kita di dalam sini ruangan ini ada 50 orang, mungkin antara 19 sampai 20-nya ada yang tekanan darah tinggi. Dan dari penelitian yang ada menyebabkan kematian yang 3 besar. Ya. Kalau tahun 72 kita masih nomor 11. Tahun 72 mungkin kalau lihat kiri kanan kita masih sawah. Hidup kita masih mungkin dengan agraris, ya. Tapi sekarang ini gedung di mana-mana, kendaraan motor, mobil di mana-mana, ya, itu terjadi perubahan yang tinggi. Itu bisa jadi menyumbangkan orang kita jadi tekanan darahnya ini lingkungan. Ya. Jadi kalau terjadi gangguan-gangguan ini akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Ini kalau endokrin ini terdas diabetes segala, ya. Jadi cuci darah tekanan darah biasanya tinggi. Ada payah jantung
gangguan jantung di katup atau penyakit yang menyebabkan gangguan di ototnya bisa menyebabkan pompa jantung jadi tegang, serangan jantung dadak, ya. Atau kalau pembuluh darahnya bisa jadi pecah, ya, jadi perdarahan. Ke ginjal bisa jadi gagal ginjal, kencing jadi gak keluar, ya, karena gagal ginjal. Ke otak bisa stroke, jadi darahnya ya ini saya mau menunjukkan aja. Pembuluh darah sebetulnya sifatnya hampir sama seperti selang. Selang kalau masih baru, kalau kita masukkan ke dalam keran dan kita alirkan, maka masih berasa itu alirannya. Dia masih elastis, masih bisa dia melebar, masih bisa mengecil. Tapi kalau sudah ini terganggu karena kolesterol menumpuk, ya, terjadi kekakuan karena umur, maka dia tidak elastis lagi, tidak bisa. BP itu blood pressure, tekanan darah. CO itu ini curah jantung. Sedangkan R itu tahanan dari pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah ini kualitasnya bagus, maka tekanan darah akan normal. Tapi kalau meningkat, dia juga akan menyebabkan tensi tekanan darah akan tinggi. Jadi jantung dan pembuluh darah perlu kita jaga agar tekanan darah juga tetap baik. Ya, ini darah yang melewati pembuluh darah. Ya, ini kondisi yang normal. Tapi kalau makin lama dindingnya makin tebal, tadi aliran darahnya akan terganggu. Nah, ini kalau di ginjal, ya, di ginjal yang tadi gambar yang saya tunjukkan aliran darahnya ini, kalau terjadi kekakuan, maka banyak bahan-bahan yang harusnya dipertahankan itu keluar, masuk ke dalam urin, sehingga kita akan lihat orang yang sakit ginjal biasanya bengkak-bengkak, ya. Dan ini kalau terjadi di mata, maka pembuluh darah di mata akan terganggu, bisa pecah, terjadi perdarahan, ataupun tadi tekanan di aqueous umumnya akan terganggu sehingga terjadi kebutaan. Dan ini yang terjadi di otak. Kalau misalnya terjadi penumpukan, maka ini penumpukan dari darah sehingga aliran darah tidak terjadi, otaknya rusak, ya. Sehingga tidak teraliri, kita mungkin lumpuh atau tidak sadar. Dan bisa juga yang fatal, pembuluh darahnya tadi numpuk, dia melebar kayak selang, nggak bisa aliran darahnya nggak lewat, dia pecah. Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan tadi tensi, ya, kemudian pemeriksaan, dan kalau ada asupan alkohol tentu juga akan membantu. Obat-obatan banyak. Kenapa obat-obatan banyak? Karena setiap orang berbeda. Ada yang tadi asma nggak cocok, dia mesti cari yang lain. Ya, ada yang gangguannya ginjal, dia mesti cari yang lain. Jadi sesuai dengan kondisi pasien. Saat ini juga banyak orang tua kita juga mengajarkan pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Obat saya sampai 2, 3 untuk obat darah tingginya. Iya, karena makin banyak komunikasinya, makin sulit mengontrolnya, terutama yang diabetes. Ya, jadi diabetes kadang-kadang sulit, tidak cukup 1 macam, ya, kadang-kadang bisa sampai 3 macam.